Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ustazah akan menjelaskan tentang materi IPS, tentang jenis-jenis pengolahan usaha, perseorangan, dan kelompok. Untuk selanjutnya yaitu tentang apa saja ya jenis-jenis pengolahan usaha, perseorangan, dan kelompok itu siapa anak-anak ustazah yang sudah tahu? Nah, Ustazah akan membahas tentang usaha yang dikelola perseorangan. Dalam usaha perseorangan, seluruh modalnya adalah milik sendiri. Bentuk usaha perseorangan biasanya sederhana, namun belum tentu perusahaan kecil ya. Terus selanjutnya yaitu ada beberapa bentuk perusahaan perseorangan adalah meliputi usaha pertanian, misalnya ada padi, kemudian sayuran atau buah-buahan dan petani ya. Kemudian ada usaha industri. Industri perseorangan biasanya digolongkan sebagai industri rumah tangga. Misalnya industri anyaman, barang gerabah dari tanah liat, sepatu, tas, dan sandal. Untuk selanjutnya ada bidang perdagangan, misalnya ada toko, pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan pedagang keliling ya. Untuk selanjutnya yang terakhir nih ada bidang jasa, misalnya pegawai salon, praktik dokter, tukang jahit, sopir, tukang pijat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, usaha yang dikelola kelompok terbagi menjadi 5 ya. Ada firma, persekutuan komoditer, perseroan terbatas, koperasi, dan badan usaha milik negara. Yang pertama Ustazah jelaskan yaitu tentang firma atau biasa disingkat dengan FA. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit oleh 2 orang. Pada umumnya, para pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling mengenal dan saling percaya. Maju atau mundurnya firma dipikul bersama. Tiap anggota firma berhak untuk bertindak atas nama firma. Risiko tindakan seorang anggota firma harus ditanggung bersama. Nah, itu adalah penjelasan Ustazah tentang firma. Nah, untuk selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang persekutuan komoditer atau biasa disingkat dengan CV. Istilah persekutuan komoditer berasal dari bahasa Belanda. Ya, Comoditair Vennootschap atau disingkat dengan CV. Perusahaan yang terbentuk CV bisa dibentuk dari perusahaan perseorangan, bisa juga dari firma, jika perusahaan ingin mengembangkan usahanya dan memerlukan tambahan modal. Modal tersebut dapat diperoleh dari para penanam modal. Keanggotaan persekutuan komoditer terbagi menjadi 2 ya, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif merupakan anggota yang aktif menjalankan visi dan misi perusahaan. Sedangkan anggota pasif merupakan anggota yang hanya menanamkan modal ke perusahaan saja. Jadi bukan yang menjalankan ya. Untuk selanjutnya, perseroan terbatas atau disingkat dengan PT. Perseroan terbatas adalah perusahaan yang merupakan persekutuan antara 2 orang atau lebih dengan modal yang diperoleh dari penjualan saham. Saham dalam surat berharga tanda turut serta menjadi pemilik perusahaan. Saham mempunyai nilai nominal. Nilai nominal saham adalah nilai yang ditulis dalam saham. Pemilik saham yang merupakan pemilik PT harus bertanggung jawab terhadap perusahaan secara terbatas. Artinya, tanggung jawab hanya sebatas pada modal dan yang disetorkan ya. Pernyataan modal dilakukan dengan cara membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Saham dapat diperjualbelikan di pasar modal ya. Untuk selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang beranggotakan perorangan atau badan hukum dengan ciri khas kekeluargaan. Koperasi ada bermacam-macam, misalnya koperasi unit desa disingkat dengan KUD, koperasi pegawai negeri disingkat dengan KPN, koperasi serba usaha disingkat dengan KSU, dan koperasi sekolah. Di Indonesia, perkoperasian diatur oleh UU nomor 25 tahun 1992, yaitu Undang-Undang Perkoperasian ya. Nah, di mana undang-undang perkoperasian sudah diatur oleh negara, yaitu di Undang-Undang nomor 25 tahun 1992. Untuk selanjutnya, yang terakhir yaitu Badan Usaha Milik Negara, di mana Badan Usaha Milik Negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki
oleh negara. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan rakyat. Perusahaan milik negara dipimpin oleh direksi. Direksi bertanggung jawab kepada menteri departemen yang terkait dengan perusahaan tersebut. Misalnya, Direksi PT Kereta Api bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan dan Direksi Perum Pegadaian bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Perusahaan yang termasuk BUMN atau Badan Usaha Milik Negara antara lain ada PT Telekomunikasi atau bisa disingkat dengan PT Telkom, kemudian ada PT PLN Persero, ada PT Tambang Timah, Perum Pegadaian, PT Pos Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, PT Pertani, PT Pelni, dan PT Pindad. Ya, sesuai dengan tujuannya, perusahaan yang termasuk BUMN mengelola usaha-usaha yang berkaitan dengan kebutuhan hidup banyak orang. Nah, Ustazah Alhamdulillahirrabbilalamin, materi yang sudah Ustazah sampaikan, Alhamdulillah Ustazah sudah sampaikan. Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan katsir, solih-solihah Ustazah. Tetap semangat menjalankan tugas dan kewajibannya ya, dan tetap jaga kesehatan ya nak ya. Oke, baik itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Jika Ustazah ada salah kata dalam penyampaian, kemudian dalam pengucapan, Ustazah ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.